Nama ibu-ibu muslimat harus disebut, karena perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan, makanya harus disebut ini. Sebelum saya lanjutkan, salam takdim saya kepada Ibu Nyai Yasin yang berkenan hadir. Flashback Pak Kiai Mustamar tahun 86, usia saya baru 5 tahun. Saya diajak sowan abah saya ke Mbah Yasin Blitar. Saya sampaikan cerita ini kepada Ibu Gubernur. Satu saat ketika Mbah Yasin Blitar turun dari panggung pengajian, sebagaimana yang kita mafhumi, Mbah Yasin adalah macan panggungnya Jawa Timur. Kalau bahasanya Mbah Dim Yati Rois Kendal, beliau mengatakan di masanya Mbah Dim itu adalah orang yang menghidupkan, Mbah Yasin itu adalah orang yang menghidupkan malam Lailatul Ijtima' Nahdlatul Ulama. Beliau mampu menghadirkan ribuan orang di setiap kajiannya. Pas kula sowan mriko Kiai, turun dari panggung, Mbah Yatku ngelus-ngelus sirah kula. Saya pegang nyamati, coba yang salah mic-nya apa servernya, tobat, cek kok cek panitia, inilah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh, kita wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Cek ternyata servernya nggak bisa pakai mic bagus. Udah ini aja nggak apa-apa. Turun dari panggung, kepala saya diusel-usel sama Mbah Yasin. Waktu itu beliau bilang begini, nggak saya kurangi, nggak saya tambahi. Bapak saya kebetulan namanya Muhammad Muradi. Mbah Yasin bilang sama bapak saya, Pak Mur, sesok anakmu iki cangkeme dadi usia saya 5 tahun sudah dicangkem-cangkemke sama Mbah Yasin. Pak Mur, sesok anakmu iki cangkeme dadi, tapi satu hal yang kamu ingat. Nopo Kiai? Tanya bapak saya. Kiai-kiai sepuh sesuk bakale seneng karo anakmu, tapi kiai-kiai nom sesuk okeh sing ra seneng karo anakmu. Niki dawuh Mbah Yasin tahun 1986. Dan subhanallah, kayaknya nyata Pak Kiai Marzuki. Saya hampir dengan semua kiai sepuh yang ada di Indonesia, insya Allah saya dekat. Sang pembela saya di saat saya sedih, Maulana Habib Lutfi bin Yahya, Mbah Dim Kendal, Al-Maghfurullah Mbah Yaidin Ploso. Sebelum beliau meninggal telepon saya diminta untuk sowan ke Ploso. Le kowe Reneo, aku kangen. Sampai Ploso, saya dikasih sarung BHS-nya beliau yang sudah dipakai 2 tahun. Le sarungnya nggih awakmu. Wonten dawuh napa, Abah? Beliau menyampaikan kepada saya, jajal kue cerita, jarene kue wingi bar nambani Mbah Dim Kendal. Tadi ceritane Bu Gubernur, Mbah Dim itu sudah sakit 14 hari nggak keluar dari kamar. Gus Alam putra beliau telepon saya nangis, Gus Miftah jenengan didawi ibu kapure sowan teng Kendal. Wonten dawuh napa Gus? Abah niku pun 14 dino mboten medal kamar, mboten dahar, mboten kersa teng rumah sakit. Sapa ngerti jenengan tindak mriki, Abah mari. Lah kula takon, apa hubungannya Mbah Dim sakitnya dengan saya? Gus Alam jawab, Mbah Dim itu hampir setiap hari nonton YouTube-nya Gus Miftah. Mila kula kadang-kadang mikir, waduh lah Mbah Dim mirsani kula pas saya misuh gek kepiye. Saya itu berusaha Pak Kiai, kalau ngaji nggak misuh, tapi malah diseneni karo sing ngundang. Haulnya Mbah Yai tambak beras, wonten Bu Gubernur enten Pak Kiai.
40 menit saya ngaji sama sekali nggak misuh. Didatangi sama Kiai Hasib, beliau marah sama saya. Gus, aku ora trimo. Napa Pak Kiai Hasib? Mosok ngaji 40 menit belas orang misuh ki kepiye? Lucunya apa? Mbah Dem itu kalau sedang nonton YouTube, channelnya diganti, tontonnya diganti, umpamanya diganti Gus Baha. Mbah Dem protes, ojo mau ganti Gus Baha, lak ngono kuwi aku wis iso. Singkat cerita, saya sowan ke sana. Begitu saya sungkem, saya nangis Kiai. Panas badannya Mbah Dem lebih dari 40 derajat. Pundak beliau dipegang oleh 2 orang, kaki beliau dipegang oleh 2 orang, tangan beliau dipegang 2 orang. Sampai akhirnya adzan maghrib berkumandang pas saya puasan Dawud. Bunyai dawuh, Miftah, monggo buka riyin. Kula matur, Abah, saya matur sama Mbah Dim, kula purun buka yen Abah kersa dahar. Niki nyuwun sewu saya sampaikan, anak-anak di Jawa Timur, jangan sampai awakmu ngaku cah Jawa Timur orang ngerti basa. Saya kemarin tersentak ketika seorang anak matur sama saya begini, Gus, kula badhe ngrawi pondoke panjenengan. Ini dalam tata krama bahasa Jawa pun salah. Kula itu seharusnya sowan. Lah Pak Kiai Bu Khofifah ngerawui. Malih ngaten, monggo Pak Kiai Mustamar kapurih matur. Niki pun ra duwe duga. Monggo Pak Kiai Mustamar paring pangandikan atau paring dawuh. Saya matur Pak Kiai Mustamar dawuh, Bu Khofifah paring pangandikan. Sing lucu, kula badhe dawuh monggo jenengan mang matur. Niku padha karo kula badhe sare jenengan mang micek. Iki pun salah nih. Lah anak-anak kita sekarang kata sing mboten saged basa, Bu. Kayak saya merintah santri saya beli soto, mulai digawake soto. Padahal soto niku artine mbako, malah ditukokke soto. Akhirnya kula matur kali Mbah Dim, Abah, kula purun buka yen panjenengan kersa dahar. Akhirnya Mbah Dim ngendikan apa, Bu? Aku njaluk degan sing kaya diombe Gus Miftah pas pengajian. Kok degan ku ilang? Oh ono. Yang mempopulerkan di panggung ngunjuk degan niku kula, Pak. Kiai-kiai ngunjuk degan niku kula pertama kali. Akhirnya Mbah Dim ngunjuk. Saya buka puasa, saya makan, saya minum es buah, Mbah Dim dawuh, aku pengen es buah. Jam 7 malam saya sholat di kamarnya Mbah Dim, 7:30, panasnya turun dari 40 menjadi 36 derajat. Dan alhamdulillah Mbah Dim sehat waras dugi dinten menika. Jenengan mangdongake Mbah Dim. Saya kemudian jadi ingat napa ingkang dingendikake kali Mbah Yasin niki wau. Sesuk anak mumur cangkeme mandi. Kiai-kiai sepuh bakal seneng kali bocah niki. 2001 saya viral pengajian, mohon maaf, memberikan ceramah di gereja Penjaringan Jakarta Utara. Saya dihujat sampai trending di Twitter 1 minggu. Miftah kafir. Saya jawab, ra masalah, sahadat meneh. Diposting Deddy Corbuzier, 2 hari posting di Instagram ditonton 15 juta kali, komentarnya 100.000 kali lebih, semuanya mencaci maki saya. Gus Miftah sakit hati. Tidak, kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Sing belani kula sinten, Mbah? Mbah Dim. Ora popoli. Waktu itu saya salah membaca kitab kiriman dari Gus Nadir Shah Australia. Saya baca jam 2 malam mau suah. Saya pakai kacamata hitam karena memang saya tidak pernah melepas kacamata saya. Begitu setelah sholat subuh saya lihat ternyata bacaannya salah, beberapa harokat. Saya mau hapus, Bu. Saya telepon abah saya, termasuk Abah Lutfi Pekalongan. Apa beliau bilang?
Nah, jangan kamu hapus. Kenapa? Kamu akan tahu mana yang menjadi sahabat kamu, mana yang hanya mencari muka bagi kamu. Jangan kamu hapus. Kemudian saya dikasih satu makalah dari Ibnu Athaillah As-Sakandari, la tashab man la yunhiduka haluhu wa la yadulluka 'alallahi maqaluhu. Janganlah bersahabat dengan orang yang tidak membuat kamu menjadi terengginas, menjadi giat, menjadi rajin, dan tindakan-tindakannya tidak menjadikan kamu dekat dengan Allah. Maka ibu, saya itu hampir sebulan terakhir wirawiri Jakarta Surabaya lebih dari 10 kali. Saya turun berangkat dari Soekarno-Hatta, turun di bandara Surabaya lebih dari 10 kali. Dalam rangka nopo? Kulo sowan-sowan kiai, pados sahabat. Karena apa? Khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu atas kebaikan. Kalau saya sering bilang sama anak PMII, apa bedanya teman, pacar, dan sahabat? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang. Pacar, 1 orang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tapi yang kita cari bukan teman, yang kita cari bukan pacar, tetapi yang kita cari adalah sahabat. Siapa itu sahabat? 1 orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Dan alhamdulillah kula kata sahabat teng Jawa Timur. Soalnya kula lahirnya nyuwun sewu teng Lampung, tapi darah getih kula niki getih Jawa Timur. Ketika kemudian saya dibully gara-gara nyuwun sewu bacaan kitab saya salah, Mbah Dim dawuh, le wong ngalim kuwi penting tapi orang jamin. Lah didelok sangka ngalime luweh ngalim adoh Pak Kiai Mustamar, tapi jadwal ngajine akeh Miftah. Mbah Dim niku ngendikan ngeten kali kula, rungokno ya le. Qalilum minal yaqin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Yang kamu punya itu sedikit, Nak, tapi manfaat. Daripada kemudian orang yang punya banyak tapi gak manfaat. Kemudian saya dikasih kaedah, kullasai'in idza kasura rakhusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kiai ki akeh nih, tapi sing ora ngalim kaya awakmu ki jarang. Berarti kowe iki antik, barang longko, yen longko regane larang. Kiai niku kathah, tapi sing gelem ngurusi lokalisasi sedikit. Namung Miftah. Kula tahun 2002 mlebet teng Doli. Tahun 2000 sudah masuk di lokalisasi Sarkem. Kula matur kali Bu Khofifah, Bu, mbok Doli jenenge diganti. Napa Alfa Doli? Loh kan keren. Pemilihan diksi kata itu kan menjadi penting. Coba dibuat peraturan gubernur merubah nama Doli menjadi Alfa Doli. Siapa tahu akan banyak keutamaan-keutamaan dari Doli. Kita nggak pernah tahu. Ingat loh, orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Saya pertama kali mendapatkan predikat presiden para pendosa niku teng Doli. Mila saniki kata mobil gambare Gus Miftah teng dalan truk ana tulisane presiden para pendosa niku pertama kali teng Doli Surabaya. Mila kula matur kali Pak Kiai, 3 bulan yang lalu saya mendapatkan 3 penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama lelang belangkon termahal di dunia. Saya menjual belangkon, saya sumbangkan untuk Muktamar NU di Lampung. Belangkon 90.000 terjual 900 juta. Niki belangkon nih. Yang kedua saya dapat penghargaan sebagai dai yang paling istiqomah pengajian di lokalisasi, 22 tahun. Istiqomah berat Gus, berat. Kalau istiqomah pasti berat, karena kalau ringan namanya istirahat. Untuk istiqomah selama 22 tahun ini nggak susah, nggak ringan. Banyak cobaan. Kenapa kalau cobaan banyak? Iya, karena kalau sedikit namanya cobain.
Kayak kula wingi dicurhati kalian mbak-mbak artis, Gus kenapa sih rumah tangga kok rumit, saya mau cerai sama suami saya. Kebetulan Kiai NU sing iso mlebu teng artis-artis salah satunya saya. Gus rumah tangga saya mau berantakan. Kenapa rumah tangga rumit? Iya mbak, rumah tangga pasti rumit karena kalau sederhana namanya rumah makan. Nah, yang ketiga, saya dapat penghargaan sebagai selebriti yang paling banyak gambarnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih yang bokongnya digambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan setunggal Pak Kiai Mustamar, mobil tangki sedot WC gambarnya Miftah, quote-nya nggak asik, bokongmu adalah rezekiku. Maka malam hari ini perkenankan saya Pak Kiai Bu Gubernur untuk memotivasi anak-anak muda di Jawa Timur. Jangan sampai karena kamu dianggap tidak alim membuat kamu tidak percaya diri atau insecure. Saya dulu sekolah di pondok satu kelas 40 orang, yang tidak diajari ngaji cuman saya sendiri. Tapi dari 40 orang itu nyuwun sewu sing dadi kiai nggih kula dhewe sing paling orang alim. 40 teman saya yang ngalim, yang ngaji kitab, gak ada yang bikin pesantren Bu. Saya yang tugasnya tabarukan dengan kiai malah punya pesantren. Hidup orang goblok. Saya malah seneng anak muda, orang pesantren tapi liar. Contohnya Gus Ipang, sekolahnya di Amerika. Gak harus kemudian Gus Ipang tetap di Tebu Ireng membaca kitab seperti yang lain. Coba Gus Ipang ini mungkin nyuwun sewu kon maca kitab ora iso, tapi beliau ini penasihat menteri 2 bahkan Menko, penasihatnya Gus Ipang. Karena apa? Anti mainstream. Anak pesantren Tebu Ireng, putranya Gus Solah, kuliahnya di Amerika. Kan keren. Maka kita belajar anak-anak Jawa Timur yuk. Kamu yang merasa hidup kamu gak terlalu pintar, contoh Nun Miftah goblok tapi laris. Sahur bareng Gus Miftah JTV, Gus Miftah. Kultum maghrib, Gus Miftah. Acara beberapa lini media medsos, Gus Miftah. Lah kula matur, setiap saya diundang Bu, mesti kula matur begini, tolong silakan ngundang yang lain. Golek sing ngalim, golek sing apik. Lah jawabannya pengundang kadang-kadang nopo? Kula mboten golek sing ngalim Gus, tapi golek sing petuk. Maka nyuwun sewu nggih para santri, adik-adik saya di belakang sana. Kamu jangan insecure dengan masa depanmu. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Gak ada yang tahu. Saya mencatat beberapa ayat Quran yang kaitannya dengan semangat anak muda. Adik-adikku yang ada di sini, ingat hari ini kita sudah masuk era Society 5.0. Jangan sampai kita ketinggalan zaman. Kalian semuanya punya medsos, tapi please gunakan medsos kamu dengan bijak. Medsosmu adalah harimaumu. Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Salah satunya apa? Latas habman layun hiduka haluhu. Jangan bersahabat kepada orang yang perbuatannya tidak membuat kamu giat dan terengginas. Maka Bu, saya pernah punya satu quote ketika saya diundang Mata Najwa. Saya mengatakan apa? Orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Hati-hati. Makanya kenapa Pak Jokowi kemarin Rapim TNI Polri mengatakan apa? Awasi WA grup istri TNI Polri. Jangan sampai ngundang ustadz radikal. Jangan sampai ngundang ustadz yang suka mengharam-haramkan,
mengharamkan wayang, memusnahkan wayang. Delalah banyak kiai dan ustadz ngerespon ra viral, kok sing ngerespon kula dadi viral. Saya posting dalam waktu sehari Bu, dikomentari 27.000 kali, tapi yang memberikan like dan jempol 100.000 kali. Pertanyaan saya, kenapa kalau kita posting lebih banyak like-nya dibandingkan komentarnya? Jawabannya adalah, seberapa banyak pun orang yang membencimu dengan komentar-komentarnya, yakinlah di luar sana lebih banyak yang mencintaimu dari dalam hatinya. Milo santai mawon. Tapi kalau jomblo beda. Kenapa lebih banyak like daripada komentar? Karena banyak orang cinta tetapi tidak berani mengatakannya. Makanya mudah-mudahan yang jomblo segera berakhir, amin. Di mana berakhirnya kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Saya hanya akan mengambil 4 ayat malam ini, akan saya sampaikan secara sederhana dan singkat. Ayat Al-Quran yang berkaitan dengan anak-anak muda. Mudah-mudahan besok yang kaya di Jawa Timur tidak hanya Mas Tomli Wafa, amin. Mudah-mudahan semua anak-anak di Jawa Timur besok mempunyai masa depan yang lebih baik, amin. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Hidup di dunia memang tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiran kalian yang terlalu kecil. Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama, Quran surat Yusuf ayat 33. Di situ menceritakan tentang keteguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Ketika Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika aku tidak engkau hindarkan dari tipu daya mereka, niscaya aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka, dan tentu aku termasuk orang yang bodoh. Ayat ini berkaitan kali nopo, ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak untuk melakukan tindakan senonoh oleh Siti Zulaiha, Nabi Yusuf menolak. Artinya apa? Pemuda itu harus teguh pendirian. Saya dulu berangkat ke Jogja Kiai, nggak disangoni duit, namun disangoni satu nazom, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Nah, kata abah saya, iling-ilingen kalimat ini, kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Saya batin kuliah butuh sangu, kok mung disangoni kalamuna mufidun kastaqim. Ini ki maksudnya nopo? Ternyata yang diinginkan abah saya cuma satu, nak, dimanapun kamu berada, kalam kalimatmu harus berfaedah. Set, akhirnya saya sampai Jogja, nggak kuat ngekos Kiai. Saya jadi James Bond di kota Yogyakarta, jaga masjid dan kebon. Yogyakarta mayoritas Muhammadiyah. Mudah-mudahan malam ini saudara-saudara kita Muhammadiyah ada yang datang dan melihat. Mungkin ada pengurus daerah Muhammadiyah yang datang. 4,5 tahun Pak saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah. Ada masalah Gus? Tidak ada. Masalahnya hanya satu, gara-gara saya tinggal di masjidnya Muhammadiyah, saya kurus. Berat badan saya hanya 40 kilo. Napa kula melu Muhammadiyah kurus? Mergo Muhammadiyah belas ratau ana selamatan. Serana mangan-mangan belas nih. Enten kanca Muhammadiyah teng mriki. Begitu saya menikah tahun 2004 2005, kembali ke lingkungan orang NU karena istri saya orang NU. Berat badan saya langsung naik 108 kilo. Napa kula melu NU lemu? Soale wong NU titik-titik mangan. Yasinan mangan, tahlilan mangan, solawatan mangan, mujahadahan mangan, istighosahan mangan, tonggone loro njaluk didongake mangan, sing loro mati mangan meneh 7 dina nganti rupane kaya besek kabeh. Mongan mangan. Abah saya cuman bilang, nak, mufid.
dadi wong sing maedai, jadilah orang yang berfaedah. Dan syaratnya satu, kastakim, yang istiqomah. Innal ladina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Kowe istiqomah le, tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat sing goleki awakmu, awakmu ora perlu goleki malaikat. Itu saja pesan abah saya waktu itu. Bapak saya iku kula lucu. Bapak kula niku riyen mondoke teng Ploso Pak. Niku mbiyen koncone Gus Maksum. Jadi bapak saya itu sering kamarnya didatangi Gus Maksum. Lah Gus Maksum niku kilawakola, senengane niku nyolongi beras teng kamare santri sugih, didum teng kamare santri sing kere. Satu ketika nggawa beras teng sarunge Gus Maksum, berase niku kecer-kecer ning dalan. Abah kula matur, "Gus, niku lho berase kecer-kecer." Napa jawabane Gus Maksum? "Ora apa-apa Mur, sing krungue keduman apa meneh sing kelewatan." Niku Gus Maksum. Pesan beliau cuman itu, mufidun, tapi ingat le, istiqomah, kastakim. Begitu saya viral tahun 2018, bapak saya telepon lagi Bu. Beliau mengatakan apa? Lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasolah ka'arif bina nina fa innanan linal minah. Kula mikir meneh iki maksude apa? Biyen kula kuliah disangoni kalamun lafdun mufidun kastakim, sakniki kula kondang bapak kula ngomong dawuh lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasolah ka'arif bina fa innanan linal minah. Kula mikir meneh aku ora tau ngaji alfiyah. Akhirnya kula ngen-ngen, kenapa beliau mengatakan lirraf'i wan nasbi wa jarrin nasolah untuk saya? Le, dadiyo kaya domirna. Dia konsisten, gak berubah ketemu rofa, gak berubah ketemu nasob, gak berubah ketemu jer, tetap menjadi na. Saya gak mau kamu berubah nak, tetaplah menjadi domirna. Lirraf'i, ketika kondisi kamu di atas, ingat siapa kamu, dari mana kamu berangkat. Ketika keadaan nasob sedang-sedang saja, kamu gak usah terlalu susah. Bahkan ketika kamu dalam keadaan jer, di posisi terendah, kamu gak usah sakit hati nak. Mila nyuwun sewu, bulian cacian ke saya Bu, kulo belas ratau loro hati. Karena saya punya prinsip, ketika ada orang membicarakan keburukanmu, tersenyumlah. Kenapa? Karena keburukanmu saja diperhatikan, apalagi kebaikanmu. Gagah. Jadi izin komandan, saya nggak pernah sakit hati. Karena bapak saya pesan itu. Nah, kondisi kamu marfu, tetap kamu miftah. Kondisi kamu mansub, tetap kamu miftah. Kondisi kamu majrur, tetap kamu miftah. Jangan berubah. Oh siapa? Makanya coba anak-anak ya, konco-konco Jawa Timur, qalilum minal yakin khairum min kasirin minal ilmi wal amal. Miftah niku mboten sinten-sinten. Tapi kalau kemudian Allah menghendaki, Allahumma la mani'a lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Lah Allah duwe kuwasa ngopo? Balik teng dawe Mbah Yasin mau, bocah-bocah nom oke sing seneng karo anak mumur. 2018 saya dimasukkan ke grup WA Asparagus Jogja Jawa Tengah. Sebulan saya dimasukkan di grup WA Kiai, saya dikeluarkan dari grup WA. Komentarnya apa? Miftah tidak pantas berada di grup WA ini. Kula ditoke. Kula loro ati mboten, malah saya bersyukur alhamdulillah. 2019 tanggal 21 Juni Deddy Corbuzier masuk Islam di pondok saya kembali dimasukkan ke grup WA. Langsung saya pamit, mohon maaf, Miftah tidak pantas di grup ini, mohon izin untuk meninggalkan grup, gantian tak bales WA. Loh, mboten kala hati. Kalau ada orang menertawakanmu dengan kegagalanmu, maka kamu harus bisa menertawakan mereka dengan kesuksesanmu. Oh, ngoten. Sampai Mbah Yaidin niku Bu Khofifah, sadurunge sedo, teng rumah sakit kena Covid niku tasik ngendikan ngaten. Nyuwun sewu, sebelum masuk ke rumah sakit. Le, ning NU ki kudu ana sing kentir kaya awakmu le.
Tapi pesanku siji yo Le, napa bah, kowe ojo nganti kepleset. Maksudnya kepleset napa? Siji, kowe ojo rabi meneh. Oh siap, santai Bu, saya lelaki yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena direkam kamera. Insya Allah lah, saya memahami pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Betul Bu? Di balik suami yang hebat pasti ada istri yang kuat. Di balik kesuksesan seorang suami ada doa dari seorang istri. Betul? Itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Orang mungkin rawong lanang iso ngalahke wong wedok niku ora mungkin. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu, tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu. Betul? Betul. Kalau ibu-ibu tanya sama saya apa bedanya madu yang asli sama madu yang palsu, gampang. Madu taruh di atas meja dirubung semut, palsu, berarti ada indikasi gula. Madu taruh dalam botol digoyang-goyang dia kocak, palsu, berarti ada air di dalamnya. Madu bawa pulang istri marah, asli. Remuk. Kula guyon kali bojo kula Bu. Bun, saya itu manggil istri kula niku kali bojo kula mung guyon tok nggih. Ora tau serius belas. Bojo kula niku ahli selawat. Istri saya divonis kanker 3 tahun meninggal dunia. Kata dokter. Waktu itu nyuwun sewu kula mboten wong terkenal, tak antemi niku Pak Wagub doktere. Dia bilang apa? Gus, mohon maaf, ini kansernya parah. Mungkin hanya bertahan 3 tahun. Pas saya mau ulang tahun JTV di Tuban. Kalau saya waktu itu burang orang viral, mau tak wetakin gitu dokter. Istri saya itu ketika dioperasi tasbihnya nggak bisa lepas, tetap cetak-cetik maca sholawat. Sampai selesai operasi, tasbihnya tidak lepas. Padahal wong dioperasi itu lak dibius. Akhirnya selama 2 tahun pengobatan sampai ke Malaysia. Saya bilang sama dia, silakan kamu berangkat ke Malaysia. Niat kamu nggak usah berobat, jalan-jalan dan shopping saja. Ini tak kasih ATM, tapi tidak saya kasih pinnya. Alhamdulillah Kiai, mari Abah Lutfi dawuh. Dokter di koyo Gusti Allah wae. Mari, alhamdulillah mari. Saya bilang sama istri saya, Bun, boleh nggak saya menikah lagi? Emangnya Abah kerso? Ya ora. Nunggu takdir. Saya bilang, kalau seandainya saya pengen menikah lagi, saya pengen menikah cewek Arab. Kenapa Bah? Karena kalau istrinya marah serasa mendengarkan tartil Quran. Ewek sadaqallahul adzim. Jadi kelingan ceritanya Gus Dur Kiai. Gus Dur niku pas zaman Orde Baru diawasi sama intelijen. Pas rapat sama Kiai, Gus Dur diawasi Intel. Akhirnya Gus Dur bilang, Pak Kiai mulai sekarang karena kita diawasi Intel, tolong ngomongnya pakai bahasa Arab. Akhirnya para kiai takallum bil lughatil arabiyyah. Begitu Intelnya pulang ditanya sama komandannya, jenderal, apa tadi hasil rapat para kiai? Izin komandan melaporkan, aman, karena para kiai hanya saling mendoakan. Gus Dur dilawan. Kulo tadi kelingan ya, banyak cerita saya dengan Gus Dur nih Bu. Kulo dulu ketika saya ada di Primagama Bu, Sabtu Minggu 2004 sampai 2006, niku setiap Sabtu Minggu kulo teng daleme Gus Dur Ciganjur. Mbuh ketemu apa ora kulo istiqomah teng mriku. Lah pas Deddy Corbuzier niku masuk Islam, kan langsung saya bawa sowan kepada Kiai Ma'ruf. Abah Ma'ruf telepon, Le, Deddy jaan rene. Nggih Bah, sebelum beliau dilantik. Akhirnya begitu syahadat jam 1 siang, jam 3 sore kita terbang ke Jakarta, landing langsung ketemu Pak Kiai Said. Deddy Corbuzier doakan Kiai Said, langsung sowan Kiai Ma'ruf jam 5:04, 10 menit menjelang adzan maghrib. Ajudane Abah telepon,
Gus, Abah Ma'ruf berkenan menjadi imam sholat maghrib untuk Mas Deddy Corbuzier dan Gus Miftah. Saya sampaikan kepada Deddy Corbuzier, bro, diajak sholat Kiai Ma'ruf, Pak Kiai imamnya, kue makmumnya, langsung botake Deddy kemperinget. Soalnya apa? Nembe sahadat belum sempat saya ajarkan sholat. Lu gimana, kan gua belum bisa sholat. Santai bro, udah diajarin. Saya tahu ini orang cerdas. Deddy itu kan apa-apa bisa, yang nggak bisa cuma satu, nyisir rambut. Akhirnya bu, saya jengkang-jengkeng neng jero alpat, saya ngajari Deddy sholat gerakan-gerakan pokok. Diinceng sama wartawan, itu Miftah sama Deddy Corbuzier ngapain gitu. Kok Miftah jengkang-jengkeng neng ngarepe Deddy Corbuzier gitu. Begitu giliran wudhu, saya masuk ke kamar mandi di dalamnya Kiai Ma'ruf, saya wudhu, dia nyontoh, bajunya basah semua. Nah, singkat cerita bu, komat Deddy Corbuzier tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf. Begitu tepat di belakangnya Kiai Ma'ruf, kula niku lak kelingan ceritane Gus Dur ngislamke wong Cina. Kula angsal cerita niki langsung saking Gus Dur teng Ciganjur, durasi tahun 2005-2006. Biyen ana wong masuk Islam melalui aku. Rampung sahadat, mu'alafe takon. Kula kedah napa Gus? Salat. Tapi saya belum bisa. Wis gampang. Kamu berdiri di belakang imam. Apapun yang imam lakukan kamu ikut. Imam ngadeg kowe ngadeg, imam rukuk kowe rukuk, imam sujud kowe sujud. Yang terjadi apa? Mu'alafe manut. Imamnya takbir, mu'alaf Cinanya takbir, rukuk ikut rukuk, sujud masalah. Imamnya ternyata kakinya sakit, gak bisa ditekuk, mancal ndase Cinone niki wau. Lah Cinone lah mikir, oh wong sholat kuwi pancal-pancalan. Niki Gus Dur. Wekdal sak monten kula kelingan enten asistene Gus Dur ingkang saking Jepara napa Kudus nggih, jenenge Ghazali napa sinten lali kula. Lah sing dipancal sirahe niki ngendikane Gus Dur, ngamuk. Oh, dasar mu'alaf anyaran Cina. Begitu rakaat kedua, sing dipancal sirahe gantian bales. Jarene wong Cina ki ora sunat, dirogoh sarunge. Akhirnya Cinane mikir, oh wong salat ki rogo-rogoan, ngerogoh imame. Kula kadang-kadang mikir nggih Kiai, kok Gus Dur ki ya entuk cerita kaya ngono kok ngendi ngoten. Maka kula niteni Bu, orang itu kalau cerdas biasanya selera humornya tinggi. Contohnya Gus Dur. Tapi kalau wong seneng guyon belum tentu cerdas. Maka saya bilang, orang yang matanya tidak bisa melihat tetapi hatinya terang di Indonesia itu ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Wah, nih. Mila begitu bawa pulau munggah panggung, gawa tongkat ibu-ibu bengok, wow si buta dari gua hantu. Nih, yang pertama ayat ini, qala rabbi sidna ahabba ilayya mimman yad'unani ila akhiril ayah, berkaitan dengan keteguhan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka yuk anak-anak muda yuk, punyalah pribadi yang tangguh dan teguh. Jangan insecure, jangan minder, jangan underestimate. Yes we can, kita pasti bisa. Allah menciptakan hambanya, gak ada yang gak bisa apa-apa. Falikulli syai'in maziyah, semua orang punya kelebihan. Yakin. Maka saya bilang, jika kamu terlahir tidak menjadi orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan pekerja keras. Di era Society 5.0 ada 4C yang harus kita mampu. C pertama, creativity. Anak-anak harus kreatif. Mas Tomlin loh, nggak berhenti berkarya, maka lumrah kalau kaya. Dan ingat, anak muda itu banyak karya, bukan banyak kaya. Sukses itu melalui banyak proses, bukan melalui banyak protes.
Kalau dulu Bung Karno bilang, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku guncangkan dunia. Sekarang boten Bu, berikan kepadaku 10 pemuda maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Kalau Pak Kiai Mustamar dawi kita, inna fi yadi subani amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Ayo, kita semuanya punya potensi. Maka nggih nyuwun sewu. Kalau kaya kiai umpamane kon padha kabeh iki kula nggih mboten setuju. Mas Emil saya kemarin matur di Lamongan ya. Saya punya teman Bu, mengatakan begini. Idealnya orang menjadi dai, menjadi kiai itu kaliber keilmuannya harus seperti Gus Baha, baru kemudian boleh dakwah. Saya bilang, umpama ning Indonesia iki ana Gus Baha sebanyak-banyaknya, kula mandek ngaji. Tapi persoalannya adalah kalau mau dakwah nunggu ngalim kaya Gus Baha, seberapa banyak ruang kosong yang tidak bisa terisi. Maka saya bilang, dakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Ke masjidlah sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Betul Bu? Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Beribadahlah sampai ikhlas, jangan nunggu ikhlas baru beribadah. Ikhlas itu seperti keset, maksudnya apa? Diinjak-injak tetap welcome. Sangel. Nggak ada manusia terlahir bodoh, ini nggak mungkin. Kok Allah kok zalimen? Pasti mempunyai spesifikasi kemampuan yang berlainan. Maka anak kula Bu dulu dimarahi sama gurunya gara-gara apa? Anak saya nggak bisa mengerjakan matematika. Anak kula niku nyuwun sewu, ulangan matematika soal 10 Kiai, salah kabeh. Kiai ini nyuwun sewu, gurune arep nyeneni ora wani wong anake kiai. Akhirnya gurune kula telepon, Pak Guru, kalau mau marah silakan datang ke pondok. Saya juga pengen tahu anak saya salahnya di mana. Begitu datang ke pondok, anak saya ditanya, Mas, kenapa kemarin ujian matematika soal 10 salah semua, nggak ada satupun yang benar? Anak kula jawab, mohon maaf Pak Guru, kenapa semuanya salah, nggak ada satupun yang benar? Karena kebenaran itu hanya milik Allah. Betul lanjutkan aku, anakku, aku raisen aku. Yang kurang ajar, nonton JTV, kultum saya di JTV, langsung buka nyuwun sewu ora kultum, krungu adzan ngasar buka lah kula matur kayaknya adzan ngasar kok kowe buka iki piye? Nyuwun sewu Bah, saya tidak bisa membedakan antara adzan maghrib dan adzan asar, adzane padha ya mbahmu kuwi. Maka yang pertama, ayo teguh pendirian seperti domirna. Mau ketemu rofa tetap na, mau ketemu nasab tetap na, mau ketemu jer tetap na. Insya Allah akan banyak orang-orang hebat lahir dari Jawa Timur, amin. Tentunya nyuwun sewu, nggak akan mudah perjalanannya, akan banyak yang menjatuhkan kita. Kaya niku lho nggih, begitu kula salah maca kitab, kanca-kancane dhewe kabeh nyerang kula sak modare. Maka Habib Lutfi ngomong kali dawuh kali kula ngeten, bukan masalah beda pendapat tapi karena beda pendapatan. Niku lho bedane kiai karo pengacara. Pengacara niku masalah dadi duit, kiai duit dadi masalah. Biasanya ngoten niku biasa. Jadilah pengacara niku masalah dadi duit, kiai duit dadi masalah. Siapapun yang berusaha menjatuhkan kita memang sudah posisi mereka di bawah kita. Maka santai mawon, keteguhan Nabi Yusuf ayat kedua, surat Al-Kahfi ayat 60. Wa id qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini au umdiya hukubah. Ayat ini ceritanya tentang nopo? Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada pembantunya, aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua laut, atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun.
Nabi Musa mengajarkan kepada kita untuk kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Napa bedane? Kerja keras hanya akan mampu membuat bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kita menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kita mensyukuri hidup. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Tahun 2009 Bu Khofifah, saya itu nggak punya motor. Saya ngaji ngalor ngidul hanya pinjem motor Astria Grand tahun 96 punya mertua saya. Posisi saya waktu itu molimo, madep mantep mangan melu moro tua. Sampai akhirnya M10 Jenderal, madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon. Sampai akhirnya M15 bunyai, madep mantep mangan melu moro tua muring-muring menantu meneng mawon, moro tua mati menantu melu marisi. Mertua saya hanya jawab M1. Nopo Pak? Matamu. Waktu itu kula mikir, lah kula maca ayat niki. Bar maca ayat Al-Kahfi niki nyuwun sewu. Kula sowan teng Mlangi. Wonten kiai namanya Kiai Asrori. Ceritane napa? Gara-gara tahun 2006 Gus Dur dawuh ngeten kalih kula, Miftah, kowe mulya ning Lampung neruske pondok keluargamu utawa kowe ning Yogya neruske perjuanganmu. Padahal kula mboten nate cerita kalih Gus Dur bilih saya punya tanggungan di lokalisasi. Gus Dur bilang, pulang ke Lampung ngelanjutke pondok keluarga atau pulang ke Jogja melanjutkan perjuanganmu. Kula matur, kan saya kepala cabang Primagama Gus. Gus Dur jawab, Miftah, rezekimu manggone ning Bokong. Kula mikir, tahun 2006 itu rame-ramenya penyanyi dangdut dapat uang dari bokongnya. Munculnya Mbak Inul, munculnya Dewi Persik, Nita Talia, goyang ngebor, goyang ngecor, goyang lepo, goyang ngaci, goyang ngecat. Ini kula tahun 2006. Kula mikir waktu itu, apakah saya harus ikut-ikutan seperti Inul Daratista, kaya Mbak Inul? Ternyata jawabannya napa Kiai? Begitu saya sowan Mlangi, Kiai ini buka hikam. Delalah sing diwaca napa? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah dirimu dari ngatur. Urip kuwi wis ana sing ngatur. Kowe ora usah kakean ngatur, wong urip sak madya nderek aturan. Mikir lagi saya, ya Allah. 2009 belum punya motor masih ikut morotua. Berangkat lagi ngaji, ngrungokke. Yang dibaca sama kiainya apa? Kula kelingan betul itu. Santriku, beliau bilang, ijtihaduka fima duminalaka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alang timasil basirati minka. Kesungguhanmu di dalam mengejar sesuatu yang telah Allah jaminkan untukmu dan kelalaianmu terhadap sesuatu yang belum Allah jaminkan untukmu dalilun alang timasil basirati minka, merupakan tanda bukti telah mati mata batinmu. Kula kaya dikamplengi niku Bu. Ya Allah, dunia yang telah Allah janjikan masih saya kejar mati-matian. Akhirat yang belum Allah jaminkan, kenapa tidak saya kejar mati-matian? Akhirnya kula mulih niku mikir ngeten, numpak pesawat, kula diundang ngaji teng Jakarta numpak pesawat. Lah iya, naik pesawat yang tidak kenal dengan pilotnya, tidak kenal dengan pramugarinya, kita nyaman, duduk anteng. Pramugari ngomong nopo mawon awake dhewe manut. Cuaca buruk, tolong kembali ke kursi. Jangan masuk toilet dulu. Tegakkan sandaran kursi, buka jendela, manut. Padahal kita tidak pernah kenal dengan pilot dan pramugarinya. Persoalannya adalah naik pesawat yang tidak kenal dengan pilot dan pramugari, kita nyaman. Kenapa hidup di dunia yang kenal dengan siapa pemilik dunia kita tidak pernah nyaman? Mati mata batin, nangis kula. Ayo bocah nom-nom. Saya betul-betul nangis Pak waktu itu. Kok sampai koyong ngene? Akhirnya apa? Saya minta sama Allah perbaiki semua amalan. Masih belum diangkat derajatnya oleh Allah. Saya mulai putus asa. Delalah. Begitu buka hikam, ketemu jawabannya.
la yamuddu ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhai fid du'a mujiban liyaksika fahuwa duminalaka al ijabah. Janganlah karena keterlambatan pemberian Allah kepadamu menjadikan kamu berputus asa. Fahuwa utawi pun Gusti Allah duminalaka al ijabah, dia yang menjamin doa-doamu untuk dikabulkan. Fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang Allah kehendaki, la fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang kamu kehendaki. Pun akhirnya waktu itu Bu, saya punya quote. Apa quote-nya? Pantaskanlah amalmu di hadapan Allah, maka Allah akan memantaskan hidupmu. Bojo kula niku nyuwun sewu, gempa bumi Bantul niku mung duwe celengan isine 700.000. Begitu gempa bumi sing digoleki pertama ora anake, celengane. Mergo mung duwe duit 700.000 niku tok. Tapi saya dari dulu punya teguh pendirian, saya nggak bakal mau minta-minta, nggak bakal ngutang, ora bakal jaluk-jaluk. Soalnya apa? Wong ngutang niku lak ngutang rupane melas, lak kon bayar males. Wong niku lak ngutang raine luwih manis tinimbang madu, lak ditagih luwih medeni tinimbang Israel. Nggih, nggih. Akhirnya kula telepon abah kula teng Lampung, "Bah, kula pripun?" Niki jawabane. "Le, kowe ngerti apa ora?" "Apa, Pak?" "Puasa ki as-shaum." Puasa itu asyam. Maknane apa, Le? Al-imsak. Kowe ngempet, Le. Bu, puasa itu ngempet. Hari ini terjadi kekisruan di bangsa kita, kenapa? Karena banyak orang yang tidak bisa ngempet. Pejabat di demo, akhirnya hari ini rame demo. Kenapa? Karena banyak oknum pejabat dan politisi yang tidak bisa as-shaum, tidak bisa asyam, tidak bisa al-imsak. Ora iso ngempet. Mula kula kadang-kadang maca kebijakannya pemerintah niku rada lucu. Boleh berbuka puasa, tapi nggak boleh omong-omongan. Lah iki maksude iki apa? Iki sing buka zombie apa wong? Mas-mas tahu kenapa zombie itu kalau jalan rame-rame? Iya, karena kalau sendirian namanya zomblo. Barusan Bu saya baca berita tadi di situ apa? Boleh lebaran halal bil halal, tapi nggak boleh makan dan minum. Iki maksudnya apa meneh? Ya mesake ibu-ibu muslimat toh. Kula niku ningali muslimat apa fatayat terus ndelok seragame, Bu. Dilihat dari cara duduknya. Lah muslimat niku tak fatayat niku ngaten iki fatayat, lah muslimat yo ngene iki. Wis ngene iki. Niku muslimat niku. Yang kedua bisa dilihat dari baunya. Lah fatayat parfum, muslimat balsem. Nah niku biasa. Solusi bangsa ini hari ini apa? Al-imsak, ayo ngempet. Pejabat ngempet, jangan membuat kebijakan yang kontroversi. Mbok yo wis lah. Rakyat sudah terlalu susah. Nggak usah buat kebijakan yang enggak, ngempet. Rakyat ayo ngempet. Boleh demo nggak masalah, tapi dengan etika, jangan ngawur, jangan membabi buta. Untuk yang sering demo kemudian mencaci maki pemerintah, lihat ceritanya Khalifah Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid itu presiden tahu salah, bahkan sering didatangi sama ulama keras. Dia mengatakan apa? Inni nasihun lak, wahai Harun ar-Rasyid, saya punya nasihat untuk Anda. Famusadidun alaika, tapi mohon maaf, nasihat saya keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan, tolong Anda jangan marah sama saya. Kira-kira begitu. Apa jawaban Harun ar-Rasyid? Innallaha ta'ala qad arsala man huwa khairu minka ila man huwa syarru minni. Sesungguhnya Allah pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan Anda. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Maksudnya sinten? Pernah mengutus orang yang lebih baik dibandingkan Anda, Harun dan Musa. Ila man huwa syarru minni, kepada orang yang lebih jelek dibandingkan saya. Siapa? Fir'aun. Tapi apa pesan Allah kepada Harun dan Musa? Harun, Musa,
kalau kamu memberikan nasihat kepada Fir'aun, faqulalahu qaulal layyina, ngomong sing ngalus. Pak, Bu, Fir'aun niku ngaku Gusti Allah. Allah ngutus Harun dan Musa untuk memberikan nasihat kepada Fir'aun. Itu saja nggak boleh ngomong kasar. Pertanyaannya, nopo Pak Jokowi niku luwih elek tinimbang Fir'aun? Nopo Kiai Ma'ruf niku luwih elek tinimbang Fir'aun? Kok kita mencaci maki tanpa etika? Loh, Fir'aun niku nyuwun sewu, Pak. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Fir'aun niku tahu sriliten, Allah langsung ngutus malaikat dandani untune Fir'aun. Malaikatnya takon, Gusti, napa kok kula kedah dandani untune Fir'aun? Malaikat, untune Fir'aun ke dandanono sing apik. Mosok ngaku Gusti Allah kok cangkeme sriliten. Niku mawon kita nggak boleh ngomong kasar kok. Masa umpamane Bu Khofifah ada kebijakan salah titik demo kok ngomongnya sing kotor. Apa Bu Khofifah niku luwih ino tinimbang Fir'aun? Niki prinsip. Kalau kita tidak bangga dengan pemimpin kita, bagaimana dengan orang luar kepada pemimpin kita? Kan ngoten, nomor loro. Nomor telu. Rampung bar niki. Telu wae. Mau panjang mau pendek sama. Sama-sama gak jelas. Ono Pak Latif, Pak Latif ini Pak Dirlantas ini kawan saya dulu dari Dirlantas Yogyakarta. Siap dan saya bilang polisi di Indonesia itu udah baik dan yang jelek cuma satu, polisi Cilukba. Lampu merah menggok moro-moro, iya, awas ya. Ono ngono dan kurang ajar. Kula tahu ya, gue helm komplit arep makan ngaji gue sarung menggok ngek. Kan kalau belok kiri itu beberapa pilihan alternatif. Turn left go ahead, belok kiri jalan terus, atau belok kiri ikuti lampu. Lah, kadang-kadang tulisan karena nggak mesti seperti itu dimanfaatkan oleh oknum polisi, teman-teman lantas itu. Begitu menggok ngeng, iya, Cilukba. Pernah Bu? Tapi keren di Lantas Jawa Timur Pak Latif nih, pajaknya kendaraan langsung naik. Terima kasih Pak Latif, jangan lupa nambahi ya Pak Latif ya. Yang terakhir ya, bon bengi, kata Pak Kiai Mustamar rasa suwe-suwe sampai sahur. Yang ketiga, surat Al-Anbiya ayat 60. Cah nom. Qalu sami'na fatayadkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka yang lain berkata, kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Ketika Ibrahim gebuki berhala itu dia masih di usia muda. Ayat ini memberikan isyarat bahwa pemuda seharusnya menjadi seseorang yang berani menumpas kebatilan, menegakkan kebenaran. Sebagaimana Nabi Ibrahim muda berani menumpas berhala dan menunjukkan kepada masyarakat atas kebenaran Tuhan. Pertanyaannya adalah piye carane duwe anak kaya Ibrahim? Nah, niki. Mbiyen ijazah Mbah Yasin teng bapak kula yang disampaikan kepada saya, pengen dadi wong gede syarate ana 3. Pun niki. 1 tirakat, 2 ziarah, nomor 3 sedekah. Niki kula angsal saking bapak kula saking Mbah Yasin. Tirakat, ziarah, sedekah. Tirakat niku bentuke napa? Bangun malam. Tirakat niku bentuke napa? Poso sunah. Tirakat niku bentuke napa? Kathah wirid, kathah zikir. Terutama ibu-ibu. Alhamdulillah Bu, saya enggak menyombongkan istri saya. Istri saya minimal sehari membaca sholawat 15.000 kali. Tak keloni gitu bojoku sholawatan sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Bojoku lon 15.000. Mila bojoku lon niku diwayuh angel. Ah sholawate luwih kathah tinimbang kula kok. Lah anak kula turu disolawati kali bojo kula, cekel sirahe delus-delus Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga anakku soleh. Al-Fatihah ping 100 Fatihah.
Bojo kula kan cerewet, turu tak cekel cangkeme. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muga-muga bojoku cangkeme ra cerewet. Al-Fatihah. Jenengan mang prakteke, Pak. Kok di Fatihah tetap cerewet, tambahi Yasin sak tahlile. Rampung. Bu nggih tirakat. Saya mengatakan, onone Bu Khofifah niku dadi gubernur. Selain beliau hebat, mesti mergo tirakate wong tuane. Apa bedane wong biyen kali wong sakniki? Wong biyen gaweane nandur ngarep-ngarep ngunduh, wong sakniki gaweane ngunduh tapi ra gelem nandur. Wong biyen nandur kayu jati, nggak pernah ngarep-ngarep ngetok kayu jati. Nandur wit kelapa, ora tau ngarep-ngarep ngombe degan. Beda kali wong sakniki, gaweane ngetok kayu jati, ora gelem nandur jati, gaweane ngombe degan, ora gelem nandur kelapa. Sinten? Kula. Lah wong biyen niku Pak Wagub, gaweane nandur ngarep-ngarep ngunduh. Sing gelem ngunduh ra gelem nandur niku ana telu. Siji maling, loro pemborong, telu codot. Dadi lan jenengan galemane ngunduh ra gelem nandur berarti kelasmu kaya codot. Tirakat. Ilo ibu-ibu ditambahi tirakate mumpung Ramadan. Nomor loro, ziarah. Ziarah niku artinya mengunjungi. Ziarah kepada yang hidup untuk minta didoakan. Kalau ziarah sowan Pak Kiai Marzuki, Pak Kiai tulung kula didongake. Ziarah kepada yang mati, mendoakan. Maka saya dari dulu nggak pernah setuju kalau bahasa ziarah kubur diganti wisata religi. Iki bahasa apa? Ibu-ibu muslimat ajeng sowan Gus Dur ning Tebu Ireng ngene Gus Ipang. Kok nganggo bahasa wisata religi? Ora pantes. Nganggo bahasane Kiai Al-Muhafadzah Alal Qadimi Sholeh. Napa Bu? Ziarah. Guayane wisata religi, begitu mulih karo bojone assalamualaikum papa. Iya mamah. Lalah yu mamah kok tungkae meletek-meletek to yu. Biasa mawon. Sing terakhir sedekah. Inna auliya Allah la yanalu mir rahmatillahi wa sa'ata ridwani bi kasratil ibadah walakin yanaluha bi sakhawatin nafsi wal istihanati anid dunya. Sesungguhnya para wali-walinya Allah diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah bukan karena banyaknya ibadah tetapi karena banyaknya sedekah. Bu, kalau tak takon, kalau kita sedekah memberi orang miskin, yang harus berterima kasih yang memberi apa yang menerima? Yang harus berterima kasih yang memberi atau yang menerima, Pak? Rata-rata jawabannya yang menerima. Anda salah. Kalau kita memberi kepada orang miskin, yang harus berterima kasih yang memberi, bukan yang menerima. Kenapa? Karena pemberianmu kepada si miskin hanya menyelamatkan dunianya si miskin, tetapi doanya si miskin kepada si kaya menyelamatkan akhirat si kaya. Maka yang harus berterima kasih yang memberi, bukan yang menerima. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra putri kita generasi yang dzurriatan thayyibah, soleh solehah. Amin Allahumma amin. Terakhir Bapak Ibu, tetaplah bersabar dengan semua keadaan. Belajarlah dari sabarnya orang berpuasa. Orang berpuasa itu haus, lapar, dahaga. Kenapa dia bisa bersabar? Jawabannya adalah, kenapa orang berpuasa walaupun haus, lapar, dahaga dia bisa bersabar? Karena orang berpuasa yakin adzan maghrib pasti datang. Karena yakin adzan maghrib pasti datang. Artinya apapun masalah kita, kenapa harus bersabar? Karena yakinlah solusi dari Allah pasti akan datang. Gembok tidak pernah dibuat tanpa kunci, masalah tidak pernah dibuat tanpa solusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempatnya strategis, api ning tanah warisane bermasalah, ki arep ngurus wegah. Kira-kira tanah warisane diapake? Yo lambene didol, potonganmu tukang ngadol. Yo kesuwen didol. Nah, ngapunten. Halo? Nah, tokoh-tokoh yang ada di Indonesia ini sekarang perintis, penerus apa pewaris?
Indonesia ki bermasalah napa mboten? Nah, aku kok kuwatir engko didol. Ki arep ngurusi ruwet. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Pak Camat? Lah iki kira-kira ya adol warisan. Kok do ora teko iki. Haro? Paham mboten jenengan? Lho, engko gek-gek desa kene iki didol, kecamatane didol, kabupatene didol. Lho kok didol pripun to? Lah jenengan ki ora ngerti kok. Ora ngerti saiki ana tanah iki apik, mengandung tambang apa piye terus didol. Hoi. Hoi. Aja didol. Warisan itu wajib dilestarikan, wajib dijaga. Titenono ya. Untuk warisan kok dijogo, dilestarikan, uripe mesti barokah. Mergo napa? Menghargai perintis. Titenono ya. Wes niki contoh paling gampang mawon. Ana wong untuk warisan tanah teko mbahe ngoten. Kok dirumat apik. Engko kok ora suwe lah iso tuku tanah meneh, iso tuku tanah meneh, berkembang. Kuwi pusaka mergo warisan. Sebalike untuk warisan kok didol, engko liyane katut kadol kabeh. Contone lho pun kathah. Nah sing ngomong kiai baradol warisan iki. Warisan ki malati. Kenapa? Karena diperoleh melalui perjuangan yang berdarah-darah. Ngapunten sanget, didapat melalui perjuangan yang berdarah-darah itu. Lah yang tinggal nerima kok sembrana. Sembrono ku lho sembrono. Wong garing ngrumat wae kok malah do sembrono, malah didol. Mesti kualat. 1 2 3 mesti. Nek iso lho wis tak baleni pun sampean titeni mawon, sampean titeni omongan kula iki ora ana kitabe ilmu titen tapi nyoto wis ora ana kitabe ning nyoto iki. Wong nampa warisan kok dirumat kanthi sae mesti barokai. Contoh paling gampang nggih nampa warisan tanah nang dirumat kanthi sae. Engko lak tambah ombo saged tumbas melih. Tapi nek didol cures liyane iso kadol entek dadi reke. Sangi sore kere kuwi.